Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Luis Ferdinata dan teman-teman saya Muhammad Syawal Rizky. Saya Juan Sukoy. Saya Firla Dua Zahra. yang saya akan mempresentasikan analisis peningkatan angka pengangguran di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Oke, pendahuluan. Pada akhir tahun 2019 menuju awal 2020, dunia diguncang oleh suatu penyakit yaitu COVID-19. Munculnya COVID-19 berdampak pada aspek kesehatan sosial, ekonomi, dan politik, dan lain-lainnya. Pengaruh terbesar ada pada sektor ekonomi, the Organization for Economic Cooperation and Development atau disingkat OECD yang merilis persentase pengangguran di dunia yang semakin memburuk dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Dampak COVID-19 ini semakin meningkatkan tingkat pengangguran di Indonesia. Hal ini menyebabkan pemerintah harus menerbitkan peraturan baru terkait alur perekonomian di Indonesia untuk menstabilkan perekonomian. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai tinjauan teori. Terdapat 3 tinjauan teori yang kami jelaskan. Yang pertama, pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 atau coronavirus merupakan suatu penyakit yang menyerang saluran pernafasan manusia dengan gejala awal flu hingga sindrom pernafasan akut. Pandemi COVID-19 ini dapat kita cegah dengan peningkatan sistem imunitas atau daya tahan tubuh dengan menjaga pola hidup yang sehat. Pandemi ini membawa banyak sekali dampak bagi dunia, baik dalam politik, ekonomi, kesehatan, sosial, dan masih banyak lagi. Yang kedua, pengangguran. Pengangguran dapat diartikan sebagai suatu situasi ketika seseorang dalam ruang lingkup angkatan kerja tetapi belum memiliki pekerjaan. Situasi pandemi ini mengakibatkan banyak instansi atau perusahaan melakukan perampingan karyawan sehingga semakin berkurangnya lapangan kerja, tidak sebanding dengan populasi atau angkatan kerja yang besar. Yang ketiga, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu penulis gunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian saat ini. Banyak peneliti yang mengemukakan bahwa pengangguran di Indonesia akibat pandemi COVID-19 juga disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan juga lockdown. Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu tentang metode penelitian. Metode penelitian ini pun yang kami lakukan bertujuan untuk mengetahui peningkatan angka pengangguran di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Yang kita ketahui, pandemi COVID-19 ini sendiri itu sangatlah memberatkan bagi masyarakat itu sendiri. Jenis penelitian ini pun menggunakan metode kualitatif dalam mengumpulkan data-data dari berbagai sumber pustaka yang dijadikan sebagai bahan kajian penelitian. Analisisnya menggunakan deskripsi untuk menjelaskan temuan penulis terkait sumber data yang didapatkan. Setelah itu, saya akan membacakan hasil dan pembahasan. Angka pengangguran Indonesia bisa didapatkan dari hasil laporan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia sejak tahun 2020 sampai 2022. Seperti yang kita lihat di tabel di atas, tabel tersebut menggambarkan beberapa kondisi pengangguran di Indonesia. Pengangguran ini dampak dari pandemi COVID-19. Situasi terkini masih belum stabil terkait tenaga kerja dan lapangan pekerjaan, serta tuntutan era industri 4 perlu diperhatikan. Tingkat angka pengangguran pada tahun 2020 sebesar 2,56 juta jiwa dan pada tahun 2021 sebesar 1,82 juta jiwa dan pada tahun 2022 sebesar 0,28 juta jiwa. Melihat hal tersebut berarti kondisi perusahaan atau instansi semakin membaik. Tingkat angka pengangguran paling tinggi terjadi pada tahun 2019 sampai 2020 karena saat itu Indonesia baru mengalami kondisi penyebaran pandemi COVID-19 sehingga masyarakat perlu waktu untuk melakukan penyesuaian. Terima kasih Juan. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Pengangguran di Indonesia terbesar terjadi pada rentan tahun 2019 sampai 2020 karena wabah pandemi COVID-19 baru menyerang dunia, sehingga pemerintah harus menerapkan aturan-aturan baru yang berdampak terhadap ekonomi sehingga meningkatkan angka pengangguran. Sedangkan pada rentang tahun 2020 sampai 2022, Indonesia semakin baik dalam memperbaiki kondisi pengangguran karena ekonomi semakin stabil dan kasus orang yang terkena COVID-19 pun berkurang, sehingga meningkatkan lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.